Futsal putra Firman dan Indonesia dengan jersey utama serba merah dengan Habibie tentu akan terlibat dalam build up, tampil tinggi kali ini memasuki zona dari Thailand. Tendangan dari Habibie tadi masih mampu dihadang oleh Arut Senbat, dan dengan gawang terbuka tadi Senbat mencari cara untuk bisa mengejutkan Habibie. Ini salah satu playbook dari Indonesia di mana Habibie kerap memiliki kesempatannya untuk bisa ikut bergerak dalam serangan, dan kemudian tadi tendangannya on target namun masih bisa diamankan oleh Arut Senbat, pemain yang coba untuk Kirit Aran Sanyalak laju dari flank sebelah kanan, satu upaya jarak jauh yang ditawarkan oleh Itica Prapavan masih belum mampu untuk bisa menggetarkan jala dari Ahmad Habibie. Ya, struktur pertahanan dari Indonesia harus benar-benar disiplin sejak menit set play bagi Indonesia. Tendangan keras tadi dilepaskan oleh Dewa Rizky Amanda, masih mampu dihadang. Laga yang begitu menegangkan. Ada adu gengsi tidak hanya di lapangan permainan tapi juga di sisi lapangan antara coach Miguel Rodrigo dengan Hector Soto. Bola yang cukup menjanjikan gagal dikendalikan dengan optimal tadi. Kesempatan bagi Dewa Rizky Amanda. Ya, Dewa Rizky sudah melakukan pergerakan tanpa bola yang sangat baik dan sudah ada umpan yang disajikan oleh aksi Romi Yumandri, namun peluang bisa dikonversi menjadi gol. Satu blok luar biasa dari Ahmad Habibie baru saja tersaji. Ya, kombinasi refleks dan juga reading the game yang sempurna dari Ahmad Habibie mampu mementahkan tendangan yang sudah begitu keras disajikan oleh Sarawut Palapruk. Satu attempt dia sajikan, peluang lagi bagi Habibie. Membuat khawatir tadi Arut Senbat dengan tajamnya pergerakan bola di udara. Ya, tidak jarang memang Habibie menjadi outlet serangan lain dari Indonesia. Ia terlibat dalam serangan dan melepaskan tembakan yang keduanya kali ini lebih keras. Namun sayang off target. Ada Samuel Eko di sisi kiri, Habibie tidak memilih Samuel Eko, kembali M. Iqbal. Coba arahkan bola ke area sentral tadi, tapi sayang tidak ada rekannya yang coba bergerak tadi untuk menyambut bola. Ya, ini setup yang sangat baik bagaimana Habibie bisa menarik hingga 1-2 pemain dari Thailand untuk melakukan pressing dan membuat Iqbal terbebas. Ya, ada touch dari bola dilontarkan ke sisi sebelah kiri. Israr Megantara kali ini digagalkan tadi dengan hadangan dari Jong Won Suk. Ada sebuah pelanggaran. Ya, technical foul di mana Iqbal coba untuk mencegah overload pemain dari Thailand untuk bisa masuk ke lini pertahanan Indonesia. Kita saksikan dalam kondisi tadi Israr sedang tertinggal. Ya, Iqbal memang mencoba melakukan sesuatu agar serangan. Tidak ada pelanggaran terhadap Wendy Brian tadi. Padahal jelas ada challenge yang cukup mengganggu bagi Wendy Brian. Ya, apalagi dengan tangan yang menarik Wendy Brian tadi. Ya. Laga berlanjut, kesempatan lagi bagi Thailand di cover dengan baik oleh Samuel Eko, dan kali ini ada satu agresi berlebih tadi yang ditampilkan oleh Moonplay sepertinya. Ya, kali ini challenge terlambat dilakukan oleh Atipong Moonplay terhadap Samuel Eko yang mampu mencuri bola terlebih dahulu. Dan nampaknya sudah diganjar kartu kuning ya. Dan memang ini benar-benar telak. Semua bisa lewat aplikasi Aku Laku. Benar-benar telak menuju kaki tadi dari Samuel Eko. Gawang Arut Senbat dan juga Thailand. Sebelum menendang bola direct dari Arut Senbat, ini dah momen di mana hampir bola terlepas. Namun sayang tidak ada pemain Indonesia yang dekat di momen tadi ya. Akapan tadi yang cukup panik. Kembali bola mampu dicuri oleh Samuel Eko. Ada peluang, adakah kontak tadi terhadap Samuel Eko? Dan sepertinya sebuah foul. Ya, ujung dengan penalti. Saya rasa sangat jelas ya bagaimana Samuel Eko sudah bisa melewati hadangan dari Itica Prapavan dan membuat Samuel Eko memiliki kesempatan untuk menendang. Di saat itu ada gangguan tambahan termasuk dari Arut Senbat yang membuat Indonesia akhirnya memiliki kesempatan untuk unggul terlebih dahulu. Ini dia. Bola sudah terbebas. Biasa dan jelas ada kontak tadi ya dengan Itica Prapavan. Ini play challenge ya, karena masih ada kesempatan Samuel Eko untuk bisa mengejar bola. Namun kaki yang terangkat tinggi dan itu mampu dicuri oleh Samuel Eko. Ada peluang, adakah kontak tadi terhadap Samuel Eko? Dan sepertinya sebuah foul. Ya, ujung dengan penalti. Saya rasa sangat jelas ya bagaimana Samuel Eko sudah bisa melewati hadangan dari Itica Prapavan dan membuat Samuel Eko memiliki kesempatan untuk menendang. Di saat itu ada gangguan tambahan termasuk dari Arut Senbat yang membuat Indonesia akhirnya memiliki kesempatan untuk unggul terlebih dahulu. Ini dia. Bola sudah terbebas. Biasa dan jelas ada kontak tadi ya dengan Itica Prapavan.
Ini dia. play challenge ya, karena Ya. masih ada kesempatan Samuel Eko untuk bisa mengejar bola. Namun kaki yang terangkat tinggi dari Itica Prapapan membuat Samuel Eko terganggu tadi geraknya. Inilah kesempatannya. Harapan ada di pundak dari Samuel Eko. Pemain yang punya pengalaman luar biasa. Ini big game player bagi Ya, Indonesia. betul. Cetak gol ke gawang Thailand di tahun 2017 Ya. di ajang yang sama, yaitu SEA Games Kuala Lumpur, Malaysia saat itu. Pergantian penjaga gawang Ya. untuk Thailand dengan Nutapong Yemarip yang masuk sepertinya dengan harapan sang spesialis blocker dari penalti ini akan bisa menyelamatkan Thailand dari kebobolan. Oh, berganti kicker. Firman kah? Atau tetap ada proteksi bola saja dari Firman? Kita nantikan siapa yang menjadi eksekutor. Tadi sempat Samuel Eko, kali ini berpindah tangan. Coba untuk saling melindungi ya. Iya. Karena terus ada gangguan dari pemain Betul. Thailand ya. Mungkin Samuel Eko kembali dengan pengalamannya. Coba menenangkan situasi, menetralisir, melindungi bola. Dan ini kesempatan untuk Indonesia meraih keunggulan atas Thailand. Nonthaburi Stadium terdiam menunggu eksekusi. Firman Adriansyah! Inilah mungkin awal manis bagi Hector Soto dan Indonesia menuju emas. Gol pembuka mampu dilesakkan dengan eksekusi luar biasa. Pemain yang tepat mengambil tanggung jawab yang begitu besar, tapi bukanlah beban bagi Firman Adriansyah memberikan keunggulan bagi Indonesia 1-0 atas tuan rumah Thailand. Di tempat lain keajaiban mungkin hanya datang satu kali, tapi bagi futsal putra Indonesia, timnas futsal kita bisa mencetak keajaiban berkali-kali. Kita ditekan terus menerus hingga akhirnya ada momen yang membuat akhirnya penalti didapatkan dan membuat Indonesia, Garuda Merah Putih, mencuri keunggulan atas tuan rumah Thailand di momen ini, Adi. Gol di menit ketiga. Bintang akan bersinar dan Firman menunjukkan kapasitasnya. Firman Adriansyah di gawang tadi. Iqbal ada peluang. Samuel Eko. Ada sebuah pelanggaran dari Samuel Eko sepertinya. Foul count harus diperhatikan. Betul. Sudah secara tim ada 4 Bisa foul. ini akan menjadi indirect free kick ya. Ya. Jadi pelanggaran yang tidak akan dihitung di foul count. Ya. Karena memang indirect free kick ketika Samuel Eko tadi dianggap membuat kaki terlalu tinggi ya. Betul. Dengan referee tadi mengangkat tangan Ya. Ada indirect free kick. Kali ini peluang bagi Thailand harus bisa waspada para penggawa dari Indonesia. Firman lagi datang dengan challenge yang sangat luar biasa tadi. Menjaga Narongsak Wingwon bisa leluasa Ya, ini untuk Firman. menendang. Ini Firman yang kita kenal. Ya, Firman selalu menjadi pemain yang tidak hanya piawai strategis tapi juga mampu menampilkan aksi-aksi yang membuat lawan terprovokasi. Adi, kita saksikan tidak hanya bloknya yang hebat tapi juga momentum setelah blok dia memandang tajam Narongsak Wingwon di momen tadi. bersama Musa, double up yang baik. Ada Wendy Brian tadi. Anca kali ini lebarkan kepada Wendy Brian. Kesempatan lagi bagi Indonesia. Oh. Ada kegangguan terhadap Wendy Brian. Foul tadi. Sangat jelas ada challenge terlambat tadi dari Chawala Sriarwood terhadap Wendy Brian yang coba untuk menemukan space. Ini pemain yang bisa menarik 1-2 pemain lawan untuk melakukan pressing dan kita saksikan yang sangat jelas. Tidak hanya untuk mendapatkan tendangan bebas tapi setidaknya tempo akan bisa terus dikendalikan oleh Ya. Indonesia di momen seperti ini. Under 4 minutes, harapannya Indonesia bisa menggandakan keunggulan dari set play. Kesempatan tendangan bebas, Anca cerdik tadi. Sauki Saud memberikan keunggulan 2 gol bagi Indonesia. Dan Nonthaburi Stadium terdiam dengan Indonesia yang mampu meraih keunggulan 2 gol. Sebuah set play yang digambarkan begitu luar biasa oleh Hector Soto dan dijalankan oleh para pemain. To the T, sempurna tadi membuka pertahanan. Terkejut para pemain Thailand. Space tercetak bagi Sauki Saud untuk mencetak gol kedua bagi Indonesia. History repeat itself. Sauki Saud mencetak gol di Selangor, Malaysia untuk mengalahkan Thailand. Dan di malam hari ini di Nonthaburi, tendangan kerasnya melengkung tajam dan menggoyak gawang Thailand untuk membuat Indonesia unggul 2-0 atas tuan rumah, Adik. Sauki Saud yang sempat mungkin agak terpinggirkan Ya. dalam seleksi dari para penggawa Betul. di timnas. Gagal untuk kendalikan bola dengan baik. Kali ini peluang kembali. Samuel Eko. Sayang sekali. Peluang emas jatuh kepada pemain yang tepat. Samuel Eko
tapi eksekusinya masih belum prima tadi. Ya, ini kondisi di mana akhirnya Thailand mau tidak mau harus keluar menyerang dan menyisakan banyak ruang di area pertahanan. Samuel Eko Dari Firman Ardiansyah dengan eksekusi dinginnya. Penalti luar biasa memberikan keunggulan bagi Indonesia. Kemudian Soki Saud memberikan tendangan yang begitu dahsyat dari set play yang dirancang sangat indah oleh Hector Suto dan coaching staffnya. Memperlebar jarak antara Indonesia dengan Thailand dengan keunggulan 2-0. 3 lawan 2, Samuel Eko dengan opsi. Wendy Brian tadi sepertinya menjadi opsi terbaik di sebelah kanan. ya wajar untuk membuat Hector Suto sedikit emosi momen ini karena Indonesia sudah overload tapi tendangan langsung dipilih oleh Samuel Eko dan sayang tadi miss kick ya karena Ya. membuat bolanya juga terpilih akan lebih menekan Thailand secara teknis dan juga psikologis tadi. Peluang lagi dan jarak jauh berdua, gol ketiga. Samuel Eko membuat pesta tersaji di sisi lapangan dari coaching staff dan para pemain Indonesia. Penampil yang sejak babak pertama mempertunjukkan kemampuan luar biasanya. Sempat ada kesalahan dari tendangan sebelum peluang ini, tapi kesempatan yang didapat berikutnya tidak dilewatkan oleh Samuel Eko dengan tendangan kerasnya. Ada kesalahan dari penjaga gawang Arut Senbat memberikan gol ketiga yang sangat didamba bagi Indonesia dari para pemain Thailand. Dengan bagian tubuh. Melewati hadangan 2-3 pemain gagal tadi. Satu effort sliding dari Roy Huandri dan juga Wendy Brian Ik yang begitu heroik tadi mencegah bola bisa melaju ke area pertahanan dari Indonesia. Ya, tadi sedikit ada challenge terlambat dari Romeo Mandri. Namun kita juga melihat kembali bagaimana saling mengcover para pemain Indonesia ini sangat baik. Ketika satu pemain dilewati, pemain lain langsung datang menyergap untuk bisa terus membuat serangan lawan bisa diganggu. Dan pada akhirnya Wendy Brian bisa memutus serangan terhadap. Coba lagi mengancam, tertinggal 3 gol dari Indonesia. Jarak jauh dari mulut gawang. Sundulan yang masih belum mampu diarahkan tempat sasaran dari Worasak Srirang Pirot tadi. Ya, ini setup power play yang sangat baik. Bogalanya begitu direct. Langsung menuju ke area half space. Namun beruntung tandukan dari Worasak Srirang Pirot. Thailand masih belum putus asa, coba untuk mencari cara. Adakah Ini pelanggaran tadi ya? Grafis juga Srirang saya rasa Pirot? keliru. Grafis karena belum ada gol yang bisa diciptakan oleh Thailand. Tapi skor Iya. di layar justru 3-1. Box Iya. score di layar salah ya karena Betul. belum ada gol dari Thailand. Ada sebuah pelanggaran tadi dari Srirang Pirot sepertinya. Mulai ada frustrasi, Betul. ada letupan emosi para pemain Thailand, mereka tertinggal dan sangat minim kesempatan. Ada gerak siku yang mungkin berpotensi, ada hukuman tambahan ini bagi Srirang Pirot. Kartu kuning saja bagi kartu Worasak Srirang Pirot. menjadi pilihan yang Coba memfit bola kepada Regi. diperbaiki. Ya. Di sektor putra sudah Ruang pas di antara para pemain Indonesia yang terus menggalang pertahanan dengan baik. Itica Prapavan, extra pass-nya masih belum bisa meng-unlock pertahanan dari Indonesia. Dan kali ini ada gangguan terhadap Chamcharun. Through pass-nya coba dimanfaatkan, lagi mampu dihadang. Sepakan yang begitu berbahaya dari Sri Arwood pun masih bisa di-challenge. Dan ini komitmen yang sejak awal laga terus terjaga konsisten dengan cover, dengan blok, dengan perjuangan optimal. Para pemain Indonesia jatuh bangun, ya kita cari cara untuk menghadang. tidak hanya single cover, tidak hanya double cover, tapi triple cover. Thailand coba lagi mengancam. Chamcharun. Oh, satu tendangan dari Itica Prapavan. Tidak berbuah adanya ancaman berbahaya bagi Habibie tadi. Indonesia yang terus melanjutkan momentum setelah tampil menghadapi Malaysia dengan kemenangan kunci dengan 2 early goal dari Evan Somalina dan juga dari Regun. Dan kali ini dengan gawang terbuka. Gol keempat bagi Indonesia. Dan ini tentunya membuka kesempatan dari Indonesia untuk meraih medali emas di kandang dari Thailand dengan penampilan gemilang dari skuad asuhan Hector Suto. Pemikiran cepat yang disajikan Dewa Rizky Amanda dengan gawang terbuka. Dengan sebuah sepakan datar terukur. Memberikan keunggulan 4-0 dan ini bukan mimpi di Thailand. Ya. Indonesia unggul 4 gol tanpa balas. Dan Garuda kembali semakin terbang. Menuju ke flank kanan dari Firman. Upaya dari Janpon dan kembali
Habibie dengan standar Thailand. Dan bagaimana seisi arena ini terbuka. Peluang lagi bagi Indonesia. Ardiansyah Nur dan pasukan Garuda akan menuju ke tangga tertinggi di podium pada akhir laga ini. Medali emas. Medali emas sudah dalam genggaman Indonesia. Penampilan 5 bintang dari pasukan Garuda yang tidak memberikan kesempatan Thailand berkembang di kandang mereka. MVP dari Pro Futsal League, reigning MVP dari Pro Futsal League, Ardiansyah Nur mencuri bola dengan gawang terbuka, konsentrasi penuh. Indonesia unggul dengan cara yang luar biasa di kandang Thailand. Ya, benar-benar begitu banyak bintang yang Indonesia sempat mendapatkan kabar bahwa ini Ada berbahaya. satu peluang. Gol mampu dilesakan. Memang sudah terlambat, tapi tetap saja agak sedikit mengganggu tadi. Rekor Betul. clean sheet yang harusnya bisa dicetak. Ada gol dari Krit Aran Sanyalak. Respons dari Thailand. Ya, di momen ini memang terlambat. Bagaimana Iqbal harus ketika coba menutup, membuat akhirnya bola sudah bisa didelivery oleh Horasak sehingga dituntaskan dengan apik oleh aksi dari Krit Aran Sanjalak. Ada kelengahan di konsentrasi pemain-pemain Indonesia termasuk Rizky Syafian yang tidak menduga ada pemain yang muncul dari area blank side tadi. Masih ada peluang bagi sang pencetak gol Krit Aran Sanyalak. Diganggu tadi Osman Musa, tendangan keras. Masih bisa diblok tadi. Eksekusi dari Dewa Rizky Amanda yang coba mencari gol keduanya di laga ini. Ardiansyah Nur, ada gangguan terhadap Osman Musa. Balik peluang bagi Aran Sanyalak. Itica Pramavan diintersep tadi. Ardiansyah Nur dengan bola yang bergulir masuk kembali. Keunggulan yang begitu nyaman dengan lagi jarak yang tercetak menuju akhir. Ardiansyah Nur menunjuk ke langit. Dan sebelum laga ini, laga yang digadang-gadang sebagai David melawan Goliath di pertempuran futsal dengan rekor Indonesia yang masih berupaya berburu emas pertamanya menghadapi Thailand yang begitu mendominasi dan berlaga di kandang. Indonesia dalam situasi terhimpit dan tak diunggulkan, tapi terkadang yang terjadi David bisa menyentuh Ternyata memadukan kemampuan olah bola di kakinya dengan kemampuan hebat di tangannya. Dan akhirnya sejarah, Adi. Kita baru saja, Ibam dan juga pemirsa, menjadi saksi sejarah perjuangan luar biasa dari tim Indonesia. Medali emas sudah mampu dikunci.